Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, salatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala nabil hashimi Muhammadin wa ala alihi wasallim tasliman. Khususan lahadatul mu'azzami wal mukarrami guru agung para sahabat nom Sayyidi Syamul sahibul wafat Arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, ikhwan akhwat saudara yang berbahagia, pada bulan Ramadan ini adalah satu malam yang paling diberkati, Lailatul Mubarakah, yaitu Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Wah, luar biasa sekali Bapak Ibu ya, kalau kita mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar ini, di mana satu malam dari Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Khairun min alfi syahr. Tetapi ternyata Bapak Ibu sekalian, bagi kita ikhwan TKN Surya Raya, wah, ada kabar gembira dari beliau Bangsa Abah Anom. Beliau menjelaskan tentang dahsyatnya Lailatul Qadar itu, dan di sini beliau menegaskan Lailatul Qadar itu adalah papayen. Iya teh papayen, kata Abah, amalan. Nah, kita mendapatkan amalan Lailatul Qadar untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Jadi di sini beliau tafakur itu adalah amalan kita, amalan untuk mendapatkan keberkahan Lailatul Qadar. Apa amalannya? Di sini beliau menjelaskan tafakur atau tawajuh ya Bapak Ibu sekalian. Paham ya Bapak Ibu sekalian, tafakur atau tawajuh itu ya kita mengaktifkan zikir hobi untuk mengkonsentrasikan dan meneguhkan batin kita, pikiran kita atau ingatan kita. Mari kita dalami betapa dahsyatnya amaliyah tafakur. Di sini beliau para sahabat Anom menyebut 3 hadis. Yang pertama, at-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sana. Tafakur 1 jam atau tawajuh 1 jam. Jadi sa'atan 1 jam ya Bapak Ibu, bukan sesaat. Perhatikan baik-baik, bukan sesaat. Karena ada yang memaknainya seperti itu. Tapi kan kita mengikut, menginduk, menteladani para sahabat Anom ya Bapak Ibu. Kata apa? Sa'atan itu 1 jam. Jadi at-tafakkur sa'atan, tafakur atau tawajuh 1 jam, khairun min ibadati sana, lebih baik daripada ibadah 1 tahun. Wah, bayangkan Bapak Ibu sekalian ya, ini luar biasa sekali. Lalu ini belum selesai, ditambah lagi dengan hadis yang kedua, at-tafakkur sa'atan khairun min ibadati sab'ina sana. Tafakur atau tawajuh 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Masya Allah Bapak Ibu, luar biasa sekali ya. Kalau 1 jam itu bisa sempurna hingga kita mencapai kualitas ibadah 70 tahun, wah, habis usia kita ya Bapak Ibu sekalian. Mungkin usia kita rata-rata hanya 60, 63 kalau ikut baginda sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, ini 1 jam tafakur lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Wah, bisa dikatakan setiap detiknya, setiap napas kita itu otomatis langsung terisi dengan ibadah secara keseluruhan selama 70 tahun. Wah, luar biasa sekali. Apalagi di dalam hidup kita ini, kita tafakurnya bukan hanya 1 kali 1 jam, tetapi setiap hari kita mengamalkannya. Apalagi dari subuh ke isyraq itu ya, amaliyah tafakur subuh ke isyraq, kita setiap hari mengamalkannya. Kita bisa bayangkan bagaimana kualitas yang dihasilkan dari amaliyah tafakur ini. Itu mungkin bisa berlebih dari 70 tahun tadi. Ini kan sudah merupakan jaminan keselamatan amaliyah tafakur ini ya Bapak Ibu sekalian. Ya, tahu sendiri kita ibadahnya belang-beletong, banyak bolongnya. Tapi dengan tafakur ini, bolong-bolong itu bisa ditutupi. Dengan tawajuh yang lama 1 jam, itu bisa ditutupi kekurangan-kekurangan ibadah kita. Kenapa? Karena tafakur 1 jam lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Ini belum selesai, masih ada kabar yang lebih dahsyat lagi. Naba'un azim, kabar yang besar, yaitu hadis yang ketiga, at-tafakkur sa'atan khairun min ibadati alfi am. Tafakur atau tawajuh 1 jam lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Masya Allah Bapak Ibu sekalian ya, istimewa sekali amaliyah tafakur itu. Kalau kita mengetahui betapa dahsyatnya amaliyah tafakur ini, yang 1 jam saja lebih baik daripada ibadah 1000 tahun, dan otomatis ini luar biasa sekali ya Bapak Ibu sekalian. Jadi sebetulnya bagi orang-orang yang mendambangkan surga, amaliyah tafakur ini sebetulnya jawabannya tuntas. Kenapa? Karena ibadah kita kurang, banyak bolongnya kan, banyak lalainya. Tetapi dengan tafakur ini, bolong-bolongnya itu bisa ditutupi semuanya. Wah, ini amalan yang luar biasa Bapak Ibu. Apalagi kita mengamalkannya setiap hari.
Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, apa ukuran kualitas tafakur itu sehingga kualitas tafakur itu semakin dahsyat? Nah di sini beliau menjelaskan di mana tafakur atau tawajuh anu madep batinna pacek ka Allah teu ka kiri ka kanan. Nah ini kuncinya itu Bapak Ibu sekalian. Jadi madepnya batin, paceknya batin, panceleng, tetapnya, teguhnya batin itu, pikiran itu tidak ke kiri, tidak ke kanan, tidak ngablu, ngacaprak, ngalir ngidul. Ini disinilah letak kualitas tafakur itu. Artinya semakin menetap batin itu pada zikir hobi. Nah kita kan ada alatnya zikir hobi, ada tarekatnya. Nah ini mudahnya orang tarekat itu ya Bapak Ibu sekalian, ketika batin itu terkonsentrasi teguh pada titik zikir hobi, maka itu menunjukkan semakin berkualitas tafakur itu. Jadi yang disebut dengan kualitas lebih baik dari ibadah 1000 tahun itu apabila makin tetap batin itu, makin ajek pancek, semakin ajek pancek, semakin terkonsentrasi, semakin teguh batin itu di kekiniannya, di titik zikir hobi, maka semakin mendekat kepada kualitas lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Nah ini kan melebihi Lailatul Qadar ya Bapak Ibu sekalian. Nah inilah amalan hakikat itu, amalan tarekat itu. Kalau di wilayah syariat tadi, di mana satu malam dari Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan, khairun min alfi syahr. Nah tetapi dengan amalan tafakur, dan ini amalan tarekat karena ada zikir hobi di situ, itu bisa lebih baik bukan 1000 bulan tetapi 1000 tahun. Nah ini kan luar biasa sekali Bapak Ibu sekalian ya. 1 jam tafakur bisa lebih baik daripada ibadah 1000 tahun. Lalu kemudian dia menjelaskan, lamun urang teu dipapai, teu diamalkeun mah dongeng melulu eta mah. Jadi amaliyah tafakur yang merupakan amaliyah Lailatul Qadar ini itu bukan teori, bukan pembicaraan, bukan wawasan, tetapi merupakan amalan. Jadi kalau kita hanya cerita begini, ini hanya dongeng saja. Makanya harus diamalkan. Kita harus mengamalkan amaliyah tafakur atau tawajuh ini. Supaya apa? Supaya tidak hanya dongeng. Ya kita amalkan, kita latihkan. Wah luar biasa sekali Bapak Ibu ya amaliyah tafakur ini. Kita duduk diam tawajuh yang lama, 5 menit. Kita bisa merasakan bagaimana keadaan batin kita itu, bagaimana tetap atau tidaknya batin kita itu. Nanti meningkat 10 menit latihannya itu, meningkat sampai 30 menit, sehingga kita semakin kuat, semakin teguh batin itu, sehingga bisa menembus 1 jam sekali duduk diam tafakkur atau tawajuh. Nah ini tidak bisa dengan teori, kita harus latihan Bapak Ibu. Kita harus merasakan sendiri. Kita duduk diam tawajuh, latihan terus menerus yang rutin, yang istiqomah, sehingga kita bisa teguh batin itu. Dan kalau tidak dilatihkan, tidak dipapai, kita tidak mengamalkannya, ya betul hanya dongeng, tidak berdampak apa-apa pada batin kita. Tidak ada peningkatan kualitas apa-apa pada batin kita apabila hanya mendongeng, hanya cerita. Walaupun cerita seperti ini penting sebagai wawasan supaya kita semakin bersemangat ya Bapak Ibu. Tapi tetap saja ini hanya dongeng, hanya cerita. Setelah itu ya kita harus latihan, kita amalkan. Nah Bapak Ibu kalau ingin mencoba untuk latihan duduk diam tawajuh yang lama, amaliyah tafakkur, nah itu kan di awal sudah saya kasih bukunya ya Bapak Ibu. Meditasi tawajuh, latihan konsentrasi dan keteguhan batin. Karena ini sangat penting. Ini adalah amaliyah tertinggi di TKN Bapak Ibu sekalian ya. Nah silahkan ada video saya sebelumnya, tafakur amaliyah tertinggi di TKN. Dan dengan amaliyah tafakur ini kita akan bisa melihat sendiri bagaimana kualitas batin kita. Nah kadang-kadang kan kita baru latihan, waduh 5 menit pikiran kita ke mana-mana. Ya seperti itulah Bapak Ibu ya, kita jadi kaji diri. Oh batinku masih goplah, belum hudur, belum ajak pancek. Ya udah kita terus latihan. Dengan latihan yang rutin kita akan semakin pandai merasa. Ya kita ini tidak pernah bersih sebetulnya Bapak Ibu ya. Walaupun kita sudah sampai latihan duduk diam tawajuh 1 jam. Yang namanya kita ini murid persahabahan ini ya, ada kesibukan, ada pekerjaan. Susah loh untuk tetap teguh batin itu. Maka kita tidak punya kesempatan untuk merasa angkuh, merasa hebat. Kenapa? Karena walaupun kita sudah bisa duduk diam tawajuh 1 jam misalnya, tetap aja batin itu ada goplahnya. Pikiran ngablung, ngacaprak, ngalir ngidul, kaditu kadieu, kemana mendi pikiran itu, ingatan kita itu ya Bapak Ibu. Ini kan menunjukkan batin kita kotor, batin kita belum bersih, belum teguh, belum tetap.
Dan ini merupakan latihan kaji diri yang luar biasa sekali Bapak Ibu, ilmu tafakkur atau tawajuh ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, nah ini amaliyah yang sudah disediakan oleh pengarsa Ba'anom untuk meneguhkan, menguatkan batin kita. Dan ini adalah amaliyah Lailatul Qadar, yaitu amaliyah tafakkur atau tawajuh. Dan kita semua, khususnya ikhwan TKN Suryalaya, kita sudah mendapatkannya dan kita tinggal melatihkannya, mengamalkannya dan mendawamkannya. Baik, itu saja yang dapat kita pelajari pada kesempatan kali ini. Semoga ada hikmahnya untuk batin spiritual kita, khususan Lahdlatul Mu'azzami wal Mukarram Guru Agung Pansa Ba'anom Syekh Syamah Sahibul Fatah Ju'arifin radhiyallahu ta'ala anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim tasliman. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.